Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan eh, penonton dari Divos, salam sehat. Kembali lagi di kesempatan kali ini kami akan sharing mengenai Web of Science yang kita lanjutkan dari apa yang sudah di-syuting pada beberapa waktu lalu mengenai Korean Citation Index ya. Di kesempatan kali ini kita akan coba eksplorasi apa yang ada di dalam Shiloh Citation Index. Seperti yang ada di layar, ini merupakan salah satu citation index yang tersedia juga di Web of Science, dan ini merupakan data-data yang berasal dari Amerika Latin ya, seperti Argentina, kemudian Brazil, kemudian tersedia juga yang berasal dari Portugal, lalu Spanyol ya, dan di sini juga tertera South Africa. Dan yang menjadi ciri khas adalah bahasa pengantarnya ya. Di dalam database Silo itu didominasi ada Spanyol, Portugis, juga ada Inggris di sana. Dan ini datanya cukup update ya. Terakhir beberapa hari lalu di tanggal 13 Januari 2024. Selanjutnya dari Silo ini untuk tahap awal, Silo bisa diakses di link ini rekan-rekan, silo.org. Jadi Silo seperti halnya beberapa database lainnya yang memang dia memiliki kekhasan masing-masing, baik misalnya Lens, kemudian Wisdom, atau mungkin Dewa AJ, yang memang melakukan bentuk kerjasama ya dengan Web of Science. Nah, dari sini kenapa Web of Science itu mungkin berminat ataupun memang terlibat ya untuk masuk ke dalam satu database baru, karena kalau saya lihat Silo ini memiliki kekhasan yang memang database-nya dikhususkan bagi jurnal-jurnal yang berasal dari Amerika Latin dan memang berbahasa pengantar Portugis dan juga Spanyol. Nah, ini tampilannya bisa diakses di sini ya, silo.org. Kemudian kalau kita lakukan proses pencarian, ini tahap awalnya ya, Silo. Nah, kemudian dari sini bisa kita lihat Argentina, jurnal-jurnal Argentina, Bolivia, mereka memiliki semacam kesepakatan bersama gitu. Kalau di ASEAN dulu ada Asian Citation Index ya, ACI gitu. Tapi memang sepertinya belum begitu berkembang dengan baik ya. Dulu setiap jurnal yang memang masuk ACI itu ada kesepakatan bisa masuk ke Sinta 2 gitu. Cuma dengan beberapa perkembangan sepertinya tidak berjalan skema tersebut di Arjuna. Tapi untuk di Silo ini mereka memiliki konsistensi kalau saya lihat, dan memang untuk bisa mendukung ya adanya kontribusi dari setiap negara agar bisa saling meningkatkan diseminasi informasi yang tersedia di jurnal ataupun di koleksi masing-masing. Nah, kemudian dari sini bisa kita lanjut di bagian jurnal ini, kemudian bisa kita klik misalnya digital yang umum saja, kemudian kita enter, dan inilah
contoh yang tersedia. Kemudian dari sini saya coba pilih salah satu yang Revista ini dan kita bisa eh, masuk ke dalam satu database yang lebih spesifik dan tersedia beberapa data dukung ya, seperti identitas dari jurnal, kemudian editorial board, kemudian ada keterangan juga mengenai Google Scholar, dan di sini ada more detailnya bisa juga kita cari ya dengan berdasarkan dari apa yang tersedia di dalam Google Scholar. Nah, ini bisa dilakukan trace seperti ini. Kemudian dari sini juga nantinya kita bisa diarahkan dari satu pencarian di sini. Kemudian bisa kita klik di bagian jurnal site-nya sehingga bisa menampilkan site yang tersedia ya. Nah, ini ketika diklik munculnya ke sini kan. Dan ini merupakan seperti yang tadi didapatkan di dalam silo. Nah, kemudian kita mau mencoba mencocokkan ini. Kita coba cocokkan apakah memang database ini tersedia juga di dalam Web of Science atau tidak. Nah, ini seperti yang tadi ya, baru tanggal 13 dilakukan bentuk harvest sepertinya dan updating data. Kita coba ambil di sini salah satu artikelnya, Medicina-nya. Kemudian dari sini kita ke sini, kita berdasarkan title dan kita search by silonya dan kita lakukan pencarian. Nah, ini sudah muncul. Dan dari sini kita nanti bisa seperti biasa ya mengeksplorasi setiap hasil apa yang tersedia di dalam Web of Science. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat dari sisi sini kiri autornya, atas nama siapa, affiliation-nya, title-nya, silo citation-nya dia masuk di mana, Meksiko, research area-nya apa saja yang memang sudah tersedia. Kemudian di sini juga ada analyze dari report-nya, tapi sepertinya belum begitu optimal ya, karena hanya satu yang dilakukan proses contoh atau portfolionya. Kemudian dari sini bisa juga kita klik di sini ya, dan kita bisa melihat setiap apa yang didapatkan. Nah, ini informasi detail mengenai metadatanya, informasi dari jurnalnya, kemudian ini citasi-citasi yang nantinya bisa didapatkan datanya, dan ada berapa banyak proses citasi yang dilakukan di tiap daftar referensi yang digunakan juga ada bentuk citasinya. Jadi kita bisa melihat lebih detail seperti itu. Nah, ini contohnya untuk di waterway ini, kalau kita klik, nah ini ya, mengarah ke sini lagi ya. Kemudian jadinya ada semacam link data ya yang memang sudah dilakukan di dalam Web of Science. Dari sini juga kita bisa melihat ada sini klik see to full text option, bisa full text from silo. Nah, ini kalau kita klik dia bisa mengarah ke silonya. Jadi saya klik ini, sedang proses. Nah, ini dia. Jadi memang untuk yang ada di silo ini bisa dijadikan satu bahan ya buat diseminasi informasi, buat kemudahan di dalam proses pemanfaatan artikel dari setiap data yang ada di dalam silo.
Jadi setiap yang memang memiliki akses ke dalam Map of Science itu diberikan kemudahan-kemudahan ya, supaya bisa mengeksplorasi setiap ada database yang sudah didapatkan di dalam silo. Dan dari sini juga kita bisa melakukan satu bentuk ekspor, baik misalnya EndNote, kemudian plain text file misalnya, atau .ris di sini, atau kita bisa melakukan bentuk email. Tentunya mungkin di sini kita coba, kemudian ini ada keterangannya, full record misalnya. Kemudian kita email, dan coba kita tes dari email. Ini masuk kan? Ini informasi yang terkandung di dalam artikel yang tadi saya coba cari. Untuk database yang tersedia di silo ini juga bisa didapatkan ya. Nah, dari sini bisa kita gunakan lagi buat di copy paste dengan menggunakan format RIS misalnya, kemudian kita simpan di Mendeley ataupun Zotero, atau data ini bisa kita gunakan juga buat kebutuhan kita melakukan bentuk sitasi dan dokumentasi metadata yang didapatkan. Oke. Dan selanjutnya di sini juga bisa dilihat ya, ada bentuk profiling dari artikel dan juga penulis. Nah, ini sepertinya memang belum begitu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita klik tadi, ada berapa banyak yang dihasilkan oleh Monica Chavez Guzman ini. Ini ada 4 ya, dan semuanya dia penulis tunggal sepertinya. Jadi kita bisa mengetahui juga apa yang memang dihasilkan oleh penulis. Jadi semakin banyak akses yang didapatkan, semakin kita bisa mengetahui kualitas dari publikasi yang dihasilkan oleh penulis. Mungkin demikian apa yang bisa kami sampaikan berkaitan sama silo. Dan jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan bisa melalui email ya di halo@setiadivos.org, dan juga bisa akses web kita di setiadivos.org, dan jangan lupa untuk di-subscribe dan juga disebarluaskan informasi ini jika memang rekan-rekan merasa bermanfaat, supaya ke depannya kami bisa memberikan lagi video-video yang lebih bermanfaat. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.